Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ibu Putri Febriasi dalam mata kuliah Manajemen Operasi, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Munawar AMD, nomor induk mahasiswa 201041717296 dalam mata kuliah Manajemen Operasi. Dosen Putri Febri Sari di SEMSC. Baiklah, saya akan menjawab dan coba menjawab dari pertanyaan ujian akhir semester. Yang pertama, Mass Customization menurut Kipking 2001 adalah 1. Membutuhkan elektabilitas teknologi produksi yang tinggi. 2. Memerlukan suatu sistem yang cukup rumit untuk dapat mengelaborasi keinginan dan kebutuhan konsumen. Masa customization menurut London 2010, mass customisasi adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti mass production. Mass customisasi membuat produk lebih variatif, high variety. Dengan harga murah, mass customisasi dapat menyesuaikan produk dengan cepat bagi nasabah individu maupun untuk pasar. Produksi efisiensi dari produksi massal dan waktu produksi lebih cepat menggunakan prinsip yang sama. Mass customisasi merupakan build to order. Produk yang disesuaikan namun dapat diproduksi secara massal pulang. Customisasi massal adalah teknik untuk memodifikasi sesuatu sesuai dengan kebutuhan dalam skala yang besar. Misalnya, dalam sebuah produksi, perusahaan memodifikasi dan menyesuaikan output terhadap permintaan dengan menggunakan teknologi manufaktur fleksibel. Selain manufaktur, teknik ini juga relevan di pemasaran, call center, atau manajemen. Produsen biasanya mendesain produk dan promosi secara khusus, termasuk dalam iklan. Selain itu, mereka tidak hanya menyesuaikan produk dengan permintaan, tapi juga meraih skala ekonomi melalui pemasaran atau produksi massal. Untuk melakukannya, perusahaan menggunakan teknologi manufaktur fleksibel. Teknologi tersebut memungkinkan untuk merekonsiliasi dua tujuan, biaya rendah dan diferensiasi. Dalam teknologi sebelumnya, dua tujuan tersebut dianggap tidak mungkin dicapai secara bersama. Biaya rendah mengharuskan perusahaan untuk membuat produk yang standar, memungkinkan mereka meraih penghematan dari skala ekonomi dan produksi massal. Selanjutnya, diferensiasi menekankan keunikan sehingga sulit untuk memproduksinya pada biaya yang rendah. Advertisement. Dalam membangun customisasi massal, perusahaan mungkin mengandalkan teknik produksi massal untuk memproduksi beberapa bagian dari produk. Untuk produk akhir, mereka kemudian menyesuaikan dengan permintaan dari masing-masing kelompok pelanggan. 2. Strategi penyesuaian massal memiliki 3 keunggulan kompetitif, yaitu mengelola hubungan pelanggan, menghilangkan persediaan barang jadi, meningkatkan nilai layanan atau produk yang dipersepsikan. Keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Yang ketiga, secara definisi, outsourcing merupakan strategi perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk merekrut pekerja dari negara berbeda. Biasanya hal ini dilakukan untuk menurunkan biaya operasional dan memanfaatkan keahlian pekerja tanpa batas geografis. Sedangkan outsource merupakan penggunaan jasa dari pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dalam perusahaan seperti customer service, pekerjaan manufaktur, atau administrasi. Memangkas biaya operasional juga menjadi alasan di balik strategi outsource perusahaan. Perbedaan di antara keduanya tentu ada kelebihan yang ditawarkan dari masing-masing pilihan. Pilihan outsourcing memberikan kelebihan kepada pemilik perusahaan untuk membayar kalian dari pekerja dengan harga yang lebih murah. Selain itu, pekerja juga dapat selesai lebih cepat dengan menyebarluas pekerjaan ke talenta lainnya yang andal terlepas dari domisili mereka tinggal. Dengan demikian, karyawan yang bekerja di kantor dapat lebih fokus untuk memikirkan strategi pembangunan bisnis.
Sedangkan outsourcing memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan fleksibilitas tenaga kerja. Misalnya, jika perusahaan sedang memiliki banyak proyek, maka jumlah staf dapat ditambahkan dengan mudah. Begitu pula sebaliknya, jika proyek pada bulan tertentu jumlahnya lebih sedikit dari bulan-bulan sebelumnya, maka perusahaan dapat mengurangi jumlah staf tanpa adanya kewajiban untuk membayarkan uang pesangon serta kewajiban lainnya. 4. Roger dan Timberland 1999 mendefinisikan logistik sebagai proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian secara efisien atau aliran bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan informasi yang terkait, mulai dari titik konsumen ke titik asal dengan tujuan untuk menciptakan nilai atau pembuangan produk atau barang secara tepat dengan biaya yang efektif. Sementara The Reverse Logistic Association mendefinisikan reverse logistik secara sederhana, semua aktivitas yang terkait dengan produk atau layanan sudah point of sale. Reverse logistik mengacu pada semua proses terkait untuk pemulihan produk, perbaikan pemeliharaan daur ulang, dan pembongkaran untuk produk dan bahan. Mengapa penting untuk berurusan dengan organisasi yang melaksanakan reverse logistik? Organisasi yang menerapkan reverse logistik mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon ke pelanggan, mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi limbah, dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan. 1. Memungkinkan produsen untuk menerima produk return dari konsumen atau mengirim barang perdagangan yang tidak terjual kembali ke pabrik. Yang kedua, reverse logistik dapat menghasilkan manfaat dalam meningkatkan siklus hidup produk. Yang ketiga, reverse logistik dapat meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi biaya transportasi, administrasi, dan pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian. Yang keempat, nilai lebih dapat diekstraksi dari barang bekas atau barang return. Yang kelima, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan lebih memperhatikan barang yang rusak dan perbaikan barang dagangan. Demikianlah atas apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kehilafan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.